Sungguh ironi, berstatus calon kepala daerah terkaya di tahun 2024 harus berakhir didiskualifikasi hanya karena ijazah palsu. Diskualifikasi calon wali kota dari pasangan calon nomor urut 4, Trisal Tahir dari kepesertaan dalam pemilihan wali kota dan wakil wali kota Palopo tahun 2024. 4. Menyatakan batal keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Palopo nomor 339 tahun 2024 tentang penetapan pasangan calon peserta pemilihan wali kota dan wakil wali kota Palopo tahun 2024 bertanggal atau tertanggal 22 September 2024 dan keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Palopo nomor 340 tentang penetapan nomor urut pasangan calon peserta pemilihan wali kota dan wakil wali kota Palopo tahun 2024 tertanggal 23 September 2024. 5. Memerintahkan termohon untuk melaksanakan pemungutan suara ulang wali kota dan wakil wali kota Palopo tahun 2024 dengan tetap menggunakan daftar pemilih tetap. Mahkamah Konstitusi tegas. Bukti calon wali kota Kota Palopo Provinsi Sulawesi Selatan menggunakan ijazah palsu tidak terbantahkan. Namun dalam penelusuran kami, dugaan penggunaan ijazah palsu sudah mencuat sejak calon wali kota ini ditetapkan pada September tahun 2024. Bahkan pada awal November 2024, Badan Pengawas Pemilu Kota Palopo mengeluarkan rekomendasi kepada KPU Kota Palopo untuk mendiskualifikasi calon wali kota atas nama Trisal Tahir karena terbukti secara sah dan meyakinkan mendaftar dengan ijazah yang bersumber dari kelembagaan yang tidak diakui oleh Kementerian Pendidikan. Namun demikian KPU Kota Palopo bersikeras meloloskan calon dan mengabaikan rekomendasi dari Badan Pengawas Pemilu. Isu penggunaan ijazah palsu kala itu ternyata tidak berpengaruh pada pemilih di Kota Palopo. Pada pemungutan dan penghitungan suara tanggal 27 November, Trisal Tahir dan pasangannya Ahmad Sarifuddin yang bernomor urut keempat, justru mendapatkan suara tertinggi dengan perolehan suara 35,91%, unggul tipis dari pesaing terdekatnya, pasangan calon nomor urut 2, Farid Kasim yang berpasangan dengan Nurhaini yang memperoleh suara sebesar 35,28%, atau hanya selisih sebesar 0,63%. Dengan modal selisih suara yang tipis dan atas dugaan penggunaan ijazah palsu, pasangan Farid Kasim Nurhaini pun maju ke Mahkamah Konstitusi. Hasilnya, MK mengabulkan permohonan Farid Nurhaini, dan pemilihan ulang Pilwali Kota Palopo pun harus diulangi. Perkiraan anggaran biaya pemilihan suara ulang di Kota Palopo akan menelan biaya sebesar 23 miliar. Biaya yang tidak sedikit yang harus dikocek dari biaya pembangunan di Kota Palopo. Hanya karena keteledoran KPU Kota Palopo yang berani meloloskan calon yang sebenarnya tidak memenuhi syarat, dan karena perilaku tidak terpuji dari ketidakjujuran calon, anggaran yang seharusnya bisa untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat harus melayang sia-sia. Sekedar untuk diketahui, bahwa Trisal Tahir adalah calon kepala daerah terkaya sesuai dengan daftar laporan harta kekayaan yang dilaporkan. Trisal Tahir mencatatkan harta kekayaannya sebesar lebih dari 900 miliar atau hampir 1 triliun. Bagaimana menurut kalian imbas kesalahan yang dilakukan Trisal Tahir hingga pemilihan ulang harus dilaksanakan di Kota Palopo? Setujukah jika biaya pemilihan ulang ini dibebankan kepada calon yang didiskualifikasi?